Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, apa kabar? Perkenalkan, nama saya Melani Putri. Saya perwakilan dari kelompok 2. Di sini kami ingin menjelaskan tentang inovasi habitat. Sebelum masuk ke materi, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya terlebih dahulu. Yang pertama ada Anissa Isti Hajar, yang kedua ada Aprilia Sulistiani, yang ketiga ada Ayudhya Khairunisa, yang keempat ada Rabiatul Adawiyah, yang kelima ada Robiatul Adawiyah, yang keenam ada Jasmine Tafani Rahmawita, yang ketujuh ada Melani Putri Sosebila, yang kedelapan ada Ade Rizky Istiqomah. Oke, kita lanjut ke materi yang pertama, yaitu masalah sosial. Masalah sosial adalah masalah dalam masyarakat yang berasal dari kehidupan masyarakat itu sendiri. Ada berbagai macam masalah sosial yang dihadapi oleh Jepang. Yang pertama itu adalah penggerakan masalah isu sosial. Di dalam penggerakan masalah isu sosial itu, yang pertama ada angka kelahiran, yang kedua ada urbanisasi, yang ketiga ada banyaknya pengangguran, yang keempat ada bencana alam. Angka kelahiran, banyak kelahiran-kelahiran yang terjadi di Jepang. Yang kedua ada urbanisasi. Kenapa terjadi urbanisasi? Karena banyaknya pekerjaan yang ada di kota. Yang ketiga banyak pengangguran. Kenapa banyak pengangguran? Karena banyak orang-orang yang melakukan urbanisasi. Yang keempat ada bencana alam. Baik, yang selanjutnya adalah cara mengatasi permasalahan sosial, yaitu mengidentifikasi dan mengobati akar penyebabnya. Jadi, kalau kita ingin menyelesaikan satu permasalahan, kita harus mencari tahu dahulu nih penyebab kenapa permasalahan tersebut dapat terjadi. Faktor penyebab ini dapat berhubungan dengan masalah sosial dengan cara yang sangat kompleks dan terjalin. Karena kalau misalnya kita sudah mendapatkan akar permasalahannya, kita pasti akan dapat menyelesaikan permasalahan tersebut. Selanjutnya, kumpulan tenaga kerja yang menyusut memiliki 3 efek utama. Pertama, menyebabkan merosotnya populasi secara keseluruhan. Kedua, menurunnya populasi kaum muda. Dan ketiga, populasi pekerja. Solusi dalam masalah ini adalah memperkenalkan teknologi dan menggunakan robot. Akan tetapi, tos herba yang tidak dikelola, mengemudi secara otomatis, dan bentuk otomatisasi radikal lainnya akan mengakibatkan hilangnya banyak pekerjaan. Masalah sosial yang dihadapi Jepang selanjutnya yaitu keterbatasan konsumen. Selama bertahun-tahun, pertumbuhan penduduk Jepang telah disertai dengan perluasan kota. Dalam hal infrastruktur, permasalahan bukan hanya penurunan populasi secara absolut, tetapi juga masalah lain yang disebut dengan keterbatasan konsumen, yaitu populasi konsumen yang tersebar secara jarang di area yang luas. Selanjutnya, masalah sosial yang dihadapi oleh Jepang adalah populasi yang menua. Populasi yang menua berarti bahwa orang yang lebih tua menyumbang bagian yang lebih besar dari keseluruhan populasi. Nah, fenomena ini terjadi disebabkan karena penurunan angka kelahiran serta masa hidup yang lebih lama. Oleh karena itu, penduduk yang bekerja lebih sedikit, sehingga pertumbuhan ekonomi menjadi tersendat, dan pemerintah pusat dan pemerintah daerah menerima penerimaan pajak yang lebih sedikit. Akibatnya, Jepang akan kehilangan daya saing dan produktivitasnya akan semakin menurun. Selanjutnya adalah infrastruktur yang menua. Seperti yang baru saja kita pelajari, kelangkaan konsumen menyebabkan penggunaan infrastruktur yang tidak efisien. Tetapi infrastruktur yang runtuh merupakan pendorong masalah sosial yang independen selain masalah demografis. Selanjutnya, pergeseran ke energi terbarukan. Dalam beberapa kasus, infrastruktur perlu berinovasi karena tekanan global. Sebagai salah satu negara yang menandatangani perjanjian Paris di COP21, Jepang telah berjanji kepada dunia bahwa ia akan bekerja menuju masyarakat rendah karbon. Dengan demikian, ketika masyarakat beralih ke energi terbarukan, ia akan berjuang untuk menyimbangkan pasokan dan permintaan energi. Ada 3 elemen relasional. Yang pertama adalah driver isu sosial yang menggambarkan tren sosial yang tidak dapat dihindari. Pemicu isu sosial itu memunculkan elemen kedua, yaitu isu sosial. Harga energi akan naik dan sistem tenaga kerja akan menjadi tidak stabil. Hasil ini kemudian akan memiliki dampak kompetitif sehingga menghambat pertumbuhan ekonomi Jepang dan merusak kapasitas produktif negara. Dan dari elemen yang kedua, isu sosial ini akan berpengaruh kepada yang ketiga adalah kualitas hidup atau KOL. Pada 2.2 kali ini adalah menganalisis target KPI. Hasil kebijakan dapat diukur dengan indikator kinerja kunci numerik atau KPI yang menjelaskan biaya dan keluaran. Tetapi terlalu banyak fokus pada target numerik mungkin membuat kita berpikir bahwa kita harus berusaha untuk menjaga biaya seminimal mungkin dan jam kerja selama mungkin. Satu KPI adalah emisi karbon per kapita yang menggambarkan jumlah pengurangan jejak karbon per orang. Satu-satunya cara untuk mencapai pengurangan emisi karbon per konsumsi energi total adalah dengan beralih ke energi terbarukan. Contoh menghemat energi adalah jika Anda mengganti bola lampu dengan lampu LED, Anda dapat mengurangi konsumsi energi sambil menikmati tingkat cahaya yang sama seperti sebelumnya.
Nah, poin selanjutnya ini ada penurunan pendekatan dari rumus. Nah, di sini ada rumusnya teman-teman di gambar 2.7, yaitu carbon emission per kapita sama dengan carbon emission per total energy consumption dikali total energy consumption per total activity dikali total activity per kapita dan menghasilkan structural transformation dikali technological innovation dikali QOL. Nah, teman-teman, rumus ini menunjukkan bahwa emisi karbon per kapita sama dengan emisi karbon per konsumsi energi total per aktivitas total, dan aktivitas total per kapita. Nah, inilah 3 faktor yang dianalisis dalam Habitat Innovation sebagai bagian dari upaya untuk mengantarkan Society 5.0. Lalu, isu sosial yang dimaksud di sini tuh menyangkut kebutuhan untuk meminimalkan emisi karbon per kapita. Namun, anggota masyarakat individu ingin meningkatkan komponen ketiga aktivitas total per kapita. Untuk menyimbangkannya, 2 kepentingan ini kita harus cukup kurangi 2 komponen pertama, yaitu emisi karbon per konsumsi energi total dan konsumsi energi total per aktivitas total. Selanjutnya, ada warga sebagai pelaku inovasi. Ada kasus transformasi struktural dan inovasi teknologi di dalam praktek, dan ini telah dipimpin oleh pemerintah dan bisnis. Pemerintah menjadi penggagas transformasi struktural, sementara bisnis telah menjadi pelaku inovasi teknologi. Namun, dampak kritis dari data gerakan masyarakat adalah potensi warga untuk menggunakan data dan menjadi aktor utama inovasi. Namun, masing-masing penghuni hanya akan menanggapi kesempatan ini setelah praktik data dipimpin penduduk memperoleh daya tarik. Selain itu, masyarakat harus menggunakan data secara efektif. Di dalam inovasi habitat, ada wawasan teknik, ilmu sosial, humaniora, dan banyak disiplin lainnya digunakan untuk menganalisis apa arti kualitas hidup pada individu dan untuk mengidentifikasi perannya yang harus dimainkan oleh kebijakan dan teknologi dalam peningkatannya. Pergeseran ke energi terbarukan. Sebagai sarana untuk mencapai Jepang yang bebas karbon, tugas beralih ke energi terbarukan. Energi melibatkan banyak masalah sosial. Dalam beralih ke energi terbarukan, Jepang harus mengembangkan infrastruktur, transmisi, dan distribusi yang diperlukan. Kebutuhan infrastruktur ini akan mendorong kenaikan harga energi, dan harga energi akan lebih. Transformasi struktural menegaskan kebutuhan untuk meningkatkan nilai yang dihasilkan per jam kerja aktif. Dengan kata lain, kebutuhan untuk nilai produktivitas. Dalam melaksanakannya, harus memenuhi 3 persyaratan. Pertama, energi kita harus berkelanjutan. Kedua, stabil. Dan ketiga, menguntungkan secara ekonomi. Nah, teman-teman, di poin selanjutnya ini ada inovasi teknologi. Nah, inovasi teknologi di sini itu maksudnya adalah sarana untuk menghilangkan konsumsi energi yang boros di tingkat masyarakat. Nah, tujuannya ini untuk mendorong masyarakat menggunakan lebih sedikit energi boros sehingga dapat menurunkan total konsumsi energi tanpa harus efektif mengekang aktivitas orang. Misalnya di transportasi umum, jika jadwal diatur secara dinamis untuk mencerminkan tingkat penumpang, itu akan membantu mengurangi penggunaan energi boros. Selanjutnya ada kelompok tenaga kerja yang menyusut. Kumpulan tenaga kerja Jepang menyusut karena populasi yang berkurang. Itu sendiri sebagai akibat dari angka kelahiran yang menurun. Jepang saat ini mengandalkan tenaga kerja asing untuk menyambungkan tenaga kerja yang kekurangan. Di kota-kota besar, banyak orang asing bekerja di sektor jasa. Di pedesaan, banyak orang menopang bisnis pertanian. Dalam hal ini, transformasi struktural mempresentasikan nilai tambah yang dihasilkan per jam kerja. Inovasi teknologi mempresentasikan jumlah jam yang harus dihabiskan dalam pekerjaan untuk setiap jam sekali. Dan kualitas hidup mewakili jumlah setiap jam sekali yang dialokasikan untuk setiap orang. Dengan kata lain, transformasi struktural berhubungan dengan produktivitas, teknologi berhubungan dengan waktu kerja, dan berhubungan dengan waktu luang. Selanjutnya yaitu transformasi struktural. Dalam konteks masalah ini, transformasi struktural menggarisbawahi kebutuhan untuk meningkatkan jumlah nilai yang dihasilkan pada jam kerja aktif atau untuk meningkatkan produktivitas nilai. Dengan Habitat Innovation, data yang mencakup industri digabungkan sedemikian rupa untuk menghasilkan alat analisis yang dapat membantu mengidentifikasi kebutuhan dan peluang bisnis baru. Selanjutnya ada infrastruktur yang menua dan kelangkaan konsumen. Sebagian infrastruktur di Jepang didirikan selama periode pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan dengan cepat mendekati waktu berakhirnya. Untuk mempertahankan infrastruktur tersebut, dibutuhkanlah sebuah pembaruan.
Namun, di era penurunan populasi ini, ruang hidup atau lingkungan tetap luas seperti sebelumnya. Sementara, populasi yang tumbuh semakin jarang atau berkurang. Oleh karena itu, jika penyediaan layanan diperkecil secara proporsional dengan tingkat penurunan populasi, maka banyak pengguna yang akan merasa tidak nyaman. Masih struktural. Yang pertama, ketika lingkungan menjadi lebih padat, konfigurasi infrastruktur sosial harus diturunkan secara fleksibel, seiring dengan tingkat depopulasi. Misalnya, transportasi harus ada jaringan kereta api di dalam kota, tetapi di pinggiran orang bisa menggunakan bus atau skema car sharing. Yang kedua, pelonggaran peraturan dan perencanaan kota yang diperlukan. Yang ketiga, perampingan infrastruktur adalah fokus pada meminimalkan permintaan puncak. Misalnya, baterai penyimpanan dapat membantu mengontrol permintaan puncak. Artinya, Anda dapat menggunakan generator listrik yang lebih kecil. Dan yang terakhir adalah meminta kerjasama warga. Inovasi teknologi adalah sarana untuk menghilangkan konsep energi yang boros di seluruh masyarakat. Tujuannya adalah menganjurkan masyarakat untuk menggunakan energi yang lebih hemat, sehingga mengurangi konsumsi energi secara berlebihan tanpa harus mengurangi kegiatan orang.